Baik, terima kasih. Jadi di sini kita akan berdiskusi lagi tentang Lab 27.2.12 tentang Interpret HTTP and DNS Data to Isolate Threat Actor. Pertama-tama perkenalkan saya Imam Wahyu Sobirin dengan NIM 152 111 513 Tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung saja kita ke videonya. Pada lab ini, kita akan meninjau eksploitasi terhadap HTTP dan DNS yang telah didokumentasikan. Di sini ada dua part, yaitu yang pertama ada investigate SQL injection attack, dan yang kedua ada investigate DNS data exfiltration. Eh, Mungkin langsung kita jalankan perintahnya. Sebelum kita bagaimana kita harus mengecek service statusnya dulu. Apakah dia sudah berjalan semua atau belum. Kemudian kita buka terminal dan masukkan perintah sudo so strip status, kita enter. Dan yang keluar adalah ini. Ini adalah status yang ada di service kita. Kemudian langsung saja kita buka Kibana. Login terlebih dahulu dengan username analis. Dan passwordnya adalah CyberOps. Oke, baik. Di sini sudah terbuka. Dan di modul ini kita diperintahkan untuk mencari log pada tanggal Juni 2020. Nah, sebelumnya kita bisa ubah dulu di Kibana tentang log mana yang akan kita tampilkan. Nah, ini bisa kita pilih mana saja yang ingin kita tampilkan. Kita pilih Juni 2020. Nah, kita pilih 1 bulan lah ya. Di sini sudah terganti waktunya. Kemudian kita coba lagi perintahnya. Ya, bisa kita lihat sama ya dengan yang di modul ada katalog 136. Kemudian step kedua kita akan mencari traffic HTTP. Nah, ini bisa kita buka di sip hunting di HTTP. Sudah terbuka sama. Di sini kita bisa klik HTTP lognya. Bisa kita lihat HTTP lognya ada 22 sama seperti modul. Nah, terus ada pertanyaan apa IP address sumbernya. Bisa kita cek di bawah, yaitu di sini tertulis seperti itu ya, 209.165 dan sekian. Kemudian untuk destination port number-nya kita buka di sini 209.165 dan sekian. Itu adalah destinasi. Kemudian kita bisa scroll lagi di Kibana. Nah, kita scroll dulu untuk kita cari apa resultnya. Ya, untuk kita mencari result list, the first 10 result. Mungkin bisa kita lewati untuk port numbernya ada 80. Dan kita scroll lagi sampai ke paling bawah. Nah, di bawah ini adalah HTTP logs-nya. Dan kita disuruh untuk memilih 10 yang pertama.   . 。  . 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 。 . . . . . . 。 . . 。 . . . . . . . . .
Kita jawab soal dulu. What is the timestamp? Yaitu ada Juni sesuai dengan tanggal. Kemudian yang kedua ada event type-nya. Kita scroll ke bawah lagi. Event type-nya adalah bro underscore HTTP. Itu apa coba? Saya tidak tahu. Kemudian kita lanjut saja untuk yang ke bawah lagi. Mungkin kita bisa pergi ke step 3. Oh, ada soal lagi. Ada message field. Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini ada beberapa variabel seperti expression dan bla bla bla. Banyak lah pokoknya. Kemudian apa informasi signifikasi yang informasi signifikan yang ditampilkan? Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah credit card information. Ya, eh, baik lanjut kita pergi ke step ketiga. Kita akan review the result. Nah, di sini bisa kita klik bagian yang tadi itu. Nah, di sini sudah terbuka halaman lain. Kemudian kita bisa mencari dengan keyword sesuai dengan yang di modul, yaitu username berapa itu? Kita coba cari dulu username yang sesuai dengan yang di modul. Ya, itu yang kita cari ada username dan passwordnya, juga ada signature. Ya, kita jawab soal mungkin give some examples of a username, password, and signature. Ya, mungkin kita bisa kembali ke Kibana. Sulit ternyata ya. Kita coba terlebih dahulu. Masukkan password dan username. Kita langsung ke part 2. Kita analis dari exfiltration. Kita bisa buka dashboard dan seperti tadi ya. Dengan waktu yang seperti sama, yaitu Juni 2020. Kita cari dulu. Kita ketik dulu. Untuk rentan waktunya mungkin bisa 1 Juli sampai 30 Juni. Ya, kita sesuaikan dengan di modul sama dan 22 log. Kemudian itu ada PTR dan kita scroll ke bawah lagi. Kita sesuaikan dulu dengan modul apakah sama atau tidak ya. Nah, ini kita bisa cek bahwa query-nya juga sama dengan yang di modul. Kemudian scroll ke atas lagi dan kita cari keyword. Maksudnya kita masukkan perintah example.com seperti yang ada di modul. Kita enter, klik, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, di sini ada DNS lognya ada 4, sama seperti di modul. Kemudian ada DNS client dan juga DNS server. DNS kliennya adalah 192 sekian dan juga untuk DNS servernya adalah 209.165 dan sekian. Nah, kemudian kita pergi ke lab yang ketiga. Kita scroll ke bawah, hampir ke bawah, sampai kita ketemu dengan query. Nah, ini terlewat ternyata. Ya, kita diperintahkan untuk klik ekspor dan akan terdownload .csv dengan ekstensi .csv. Kita akan download ke home. Oke, kita akan membukanya di folder home. Nah, ini kita sudah temukan.
file yang sudah kita download tadi, kemudian kita klik, kita buka, dan inilah yang ada di dalam. Mungkin ini kita edit sesuai dengan yang ada di modul, kita copy paste atau kita hapus bagian saja, kita hapus dan kita ganti dengan yang di modul itu dia tidak ada example ya, jadi example kita hapus saja, kita hapus dulu. Untuk tanda petiknya juga mungkin karena di itu juga tidak ada tanda petiknya. Oke, kemudian bisa kita simpan, kita Ctrl S. Ini sudah sesuai sama seperti yang ada di modul. Kita save dan kemudian di modul disuruh untuk membuka terminal. Kita buka terminal dulu. Sebentar, ini kok susah ini gimana ini? Ya, kita buka terminal. Kemudian kita masukkan perintah yang ada di sini, yaitu xd strip r strip p, dan seperti yang ada di modul ya, dns queries.csv. CSV. Oke, kita oh masih ada lagi ternyata. Ada secret.txt. Oke. Kemudian kita enter dan kita akan menampilkan get secret.txt. .txt. Baik, kita enter. Oke, dan yang outputnya adalah yaitu teksnya menjadi confidential dokumen, tidak bisa di-share, dan ada tulisan this document contains information about the last security breach. Ini dokumen yang rahasia. Kemudian ada pertanyaan, dua pertanyaan di sini. What does the result imply about the particular DNS request? Bla bla bla. What's the large significance? Eh, apa yang signifikan di sini? Ya mungkin hasilnya menunjukkan bahwa permintaan DNS itu terpisah dan permintaannya terkoordinasi yang berisi konten yang tersembunyi. Kemudian ya signifikan lebih besar dari hasilnya dan merupakan permintaan DNS dapat digunakan untuk menyembunyikan pengiriman file dan melewati keamanan jaringan. Ya. Kemudian yang kedua, when we have created this query what we did selected as the means to exfiltrate data. Jadi untuk yang kedua ini kemungkinan bahwa malware membuat permintaan dengan menelusuri dokumen di dalam komputer kita dan menjadikannya konten dalam bentuk heksadesimal. Kemudian membuat query DNS yang menggunakan heksadesimal sebagai subdomain. Jadi sudah tersabotase. Ya, dan permintaan DNS juga saat dikirim dari jaringan ke internet sehingga permintaan DNS itu tidak terpantau karena saking banyaknya. Baik, saya rasa cukup sekian eh, pembahasan pada lab 27.12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.